Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, izinkan saya membuka presentasi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tsurainur Karimah. Di sini saya bersama dengan 4 teman-teman saya. Yang pertama ada Anissa Nurmal Hayati, Fitria Cahyani, Hilda Aulia, dan Wisnu Anugrah. Kami dari kelompok 17 akan memaparkan hasil observasi kami di SMK Negeri 1 Bogor dengan judul Laporan Observasi pada Kompetensi Keahlian Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran di SMK Negeri 1 Bogor. Boleh next. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat mengenai SMK Negeri 1 Bogor. SMK Negeri 1 Bogor adalah salah satu sekolah negeri yang berada di lingkungan Kota Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Letak sekolah ini berada di tengah Kota Bogor, tepatnya di Jalan Helang nomor 6, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. SMK Negeri 1 Bogor dirintis pada tahun 1963 dengan nama SMEA Persiapan, berlokasi di Jalan Polisi 2 Bogor, menjadi SMEA Negeri Bogor pada tanggal 1 Agustus 1963. Berdasarkan SK nomor 194 B.3 yang ditunjuk sebagai kepala sekolah adalah Dr. Andes Rukman Suryan. Karena kesibukan beliau di Kantor Pembinaan Ekonomi Jawa Barat, maka jabatan kepala sekolah dialihkan kepada Akas Dani BA sejak tahun 1996 dan lokasinya pindah ke Jalan Helang nomor 6 Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dengan menempati bangunan seluas 2.226 meter persegi di atas tanah seluas 5.885 persegi. Kemudian pada tanggal 5 Juni 1997 menjadi SMK Negeri 1 dengan 5 kompetensi keahlian yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, usaha perjalanan wisata, dan multimedia. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah visi dan misi SMKN 1 Bogor dengan visinya yaitu mewujudkan SMK Negeri 1 Bogor unggul yang berbudaya lingkungan dengan misi yang pertama, membentuk peserta didik berakhlak lebih mulia, kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pada tiap-tiap kompetensi keahlian melalui penguasaan iptek, yang ketiga, menyiapkan tamatan beratus kerja tinggi dan mampu bersaing positif sesuai tuntutan zaman, yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan ramah lingkungan. Dan yang kelima, memberikan kontribusi ke sekolah lain dan masyarakat sekitar Kota Bogor. Next. Kemudian ada bidang keahlian di SMKN 1 Kota Bogor. Yang pertamanya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga meliputi pembelajaran akuntansi manual dan akuntansi komputer. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ini bertujuan agar siswanya ini dapat mengetahui akuntansi baik di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kemudian profesi atau bidang pekerjaannya ini meliputi kasir, juru pengajian, operator mesin, dan administrasi gudang. Kemudian yang kedua itu ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah kompetensi keahlian mempelajari administrasi umum, perkantoran, korespondensi, kearsipan, otomatisasi tata kelola kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, serta humas. Kemudian ada profesi atau bidang kerjaannya, yaitu seperti resepsionis, operator alat kantor, public relation, dan juga pegawai administrasi. Kemudian yang ketiga ada bisnis daring dan pemasaran. Kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran adalah kompetensi keahlian yang mempelajari dasar-dasar kemampuan serta keilmuan menjadi seorang marketing, di mana siswa itu akan mempelajari ilmu dasar marketing, pengadministrasian barang, bisnis retail, serta kemampuan praktik penjualan, seperti profesi di bidangnya ini pramuniaga, tenaga pemasaran, tenaga administrasi, dan juga penata barang. Kemudian yang keempat ada usaha perjalanan wisata.
Nah, kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata ini adalah kompetensi keahlian untuk mempersiapkan peserta didik yang kompeten dalam menyusun paket perjalanan wisata, kompeten dalam pemanduan wisata, kompeten dalam memproses reservasi penerbangan domestik dan internasional, dan juga kompeten dalam menghitung harga tiket penerbangan domestik dan internasional. Adapun profesi atau bidang pekerjaannya meliputi maskapai penerbangan, objek wisata, staf di bagian informasi objek wisata, dan juga tenaga pemandu wisata lokal. Kemudian yang terakhir ada multimedia. Nah, kompetensi keahlian multimedia adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar berkompeten mengoperasikan software, mengoperasikan multimedia presentation, kemudian yang terakhir mengoperasikan digital audio, digital video, dan visual effect. Dengan profesi bidang pekerjaannya seperti digital animator, fotografer, dan juga kreatif designer. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilda. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait kurikulum SMK 1 Bogor. Jadi di SMK Negeri 1 Bogor menggunakan dua kurikulum berbeda untuk setiap tingkat kelasnya. Seperti kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik untuk pembelajaran mandiri, fleksibel dan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, serta mengembangkan karakter holistik berbasis nilai. Sementara itu, kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum lama yaitu kurikulum 2013 yang menekankan pada pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik agar mampu memahami bahan ajar dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, serta menekankan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian, perbedaan peran guru dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini terletak pada pendekatan pembelajarannya. Seperti dalam kurikulum 2013, guru lebih diarahkan untuk mengajar secara eksplisit dan terpusat pada guru. Sementara dalam kurikulum Merdeka, guru lebih diarahkan untuk menjadi fasilitator yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan lingkungan tempat belajarnya. Dalam kurikulum Merdeka, guru juga diharapkan mampu mengembangkan kurikulum yang relevan, mengadopsi teknologi pembelajaran, menjadi role model bagi siswa. Tujuannya adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Nah, kurikulum yang digunakan di SMK 1 Bogor ini telah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, termasuk keluasan, kedalaman jenis kompetensi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar para siswa dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kerja saat mereka lulus nanti. Proses penyesuaian kurikulum ini melibatkan 3 komponen, yaitu keselarasan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil KBM untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada struktur kurikulum Merdeka. Merupakan pengorganisasian atas pencapaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban pembelajaran. Struktur kurikulum Merdeka tercantum pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262 2022. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada program tahunan. Adalah perencanaan kegiatan dan program yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam jangka waktu 1 tahun yang mencakup berbagai aspek seperti mata pelajaran, metode pembelajaran, penilaian, jadwal, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan sumber daya manusia. Program tahunan pembelajaran dibuat pada awal tahun ajaran sebelum proses pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah agar guru dapat merencanakan dengan matang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 tahun mendatang, termasuk tujuan, metode, sumber, dan penilaian. Membuat program tahunan pembelajaran membantu guru mempersiapkan diri dengan lebih struktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada program semester.
adalah rencana pembelajaran dan kegiatan untuk satu periode pembelajaran yang mencakup daftar mata pelajaran, target pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, jadwal pembelajaran, dan juga jadwal ujian. Selanjutnya ada pekan efektif adalah hari efektif belajar tanpa terganggu untuk kegiatan seperti ujian nasional ataupun ujian sekolah atau hari libur besar lainnya untuk mencapai tujuan belajar mereka secara efisien dan efektif. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada perencanaan silabus guru. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada perencanaan silabus guru TKP SMKN 1 Bogor dengan bidang keahlian yaitu bisnis dan manajemen. Program keahliannya manajemen perkantoran dan kompetisi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Dengan kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasi dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja otomatisasi kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Kemudian kompetensi inti keterampilan yaitu melaksanakan tugas spesifikasi dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kemudian di sebelah kanan ada detail terkait kompetisi dasar, IPK, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, dan juga penilaian. Next slide. Kemudian di sini ada lanjutan dari tabel sebelumnya. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada perencanaan rencana pelaksana pembelajaran guru OTKP di SMKN 1 Bogor. Nah, di sebelah kanan ada contoh dari RPP SMK Negeri 1 Bogor dengan mata pelajaran OTK Sarpras kelas 12 OTKP dalam materi pokok pengadaan sarana dan prasarana dan alokasi waktu 6 jam pelajaran dikali 45 menit atau 2 pertemuan yang nantinya itu akan dibagi ke pekan efektif. Di sini juga ada tujuan pembelajaran, serta ada langkah-langkah pembelajaran yang mana di langkah-langkah pembelajaran ini terdapat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk penilaian, di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap itu sendiri yang dinilai itu dari observasi dan jurnal dengan instrumen sikap. Lalu ada pengetahuan, ada tes tertulis, PG dan uraian, serta ada penugasan. Selanjutnya, keterampilan ini ada mempraktikkan pengusulan sarana dan prasarana. Nah, di sini ada dokumentasi bersama guru OTKP dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bogor. Di sini kami sedang berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bogor dan guru mata pelajaran dari OTKP di SMK 1 Bogor. Nah, sekian presentasi dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.